Pernahkah kamu merasa ada kode tak terlihat dalam hubungan yang tidak ada seorang pun berani menjelaskannya? Di balik kesopanan modern dan ideal romantis, ada realitas psikologis dan biologis yang jauh lebih keras, hampir kejam. Sebagian besar pria hidup dan mati sebagai budak ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Hari ini kita akan membuka tabir itu. Bukan saya yang bilang, ini kata filsuf paling pesimis, jujur dan kontroversial, Arthur Schopenhauer. Bersiaplah, karena apa yang akan kamu dengar tidak politis benar, tidak nyaman dan tidak akan kamu lihat di televisi. Schopenhauer berpendapat bahwa cinta hanyalah jebakan alam untuk memastikan kelangsungan spesies, dan wanita memiliki kebenaran gelap yang pria dibutakan oleh hasrat menolak lihat. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mengurai manipulasi, naluri bertahan hidup, dan mengapa intelek pria rentan terhadap wanita. Bertahanlah sampai akhir, dan kamu akan mengerti mengapa hubunganmu gagal dan bagaimana mendapatkan kembali kekuatan yang hilang karena mengidealkan orang yang salah. Ini bukan serangan, ini diseksi filosofis. 1. Strategi naluri dan tipu daya alam. Schopenhauer percaya alam semesta bukan rasional. Itu kekuatan buta yang ingin satu hal, tetap ada. Wanita adalah instrumen paling halus dari kehendak ini. Alam memberi wanita senjata pertahanan, penyamaran katanya. Sama seperti singa punya cakar dan gajah punya taring, wanita menyembunyikan niatnya di balik topeng kelemahan atau kecantikan demi bertahan hidup. Dalam dunia di mana pria memiliki kekuatan fisik dan ekonomi, wanita mengembangkan strategi cerdas untuk memanipulasi kekuatan itu. Contoh modern, love bombing atau perhatian selektif. Schopenhauer mencatat, wanita tidak mencari kebenaran logis, tapi keuntungan praktis. Saat pria berpikir rasional, wanita membaca lingkungan emosional. Mereka mungkin buta untuk konsep abstrak, tapi jelas dalam melihat hal berguna dan segera. Kutipan, wanita tetap seperti anak besar sepanjang hidup mereka. Mereka menyerahkan diri pada masa kini, menganggap penampilan sebagai kenyataan. Ini oportunisme biologis. Wanita mencari penyedia atau pelindung terbaik bagi keturunan, dan kesetiaannya bergantung pada kelangsungan hidup. Pria, dibutakan kecantikan, menganggap ini cinta abadi. Disinilah kejatuhannya dimulai. 2. Kecantikan sebagai jebakan spesies. Schopenhauer berkata, hanya intelek pria dibutakan dorongan seksual, menyebut seks dengan bahu sempit, pinggul lebar, dan kaki pendek sebagai indah. Kecantikan wanita adalah ilusi sementara. Alam menghiasi wanita dengan pesona singkat, biasanya 18 sampai 28 tahun, untuk menjerat pria agar merawatnya dan keturunannya. Setelah reproduksi atau komitmen tercapai, tirai itu jatuh. Bayangkan pria bekerja 10 jam, mengorbankan impian dan kesehatannya. Dia pikir itu karena cinta. Schopenhauer. Tidak, kamu melakukannya karena alam memberi hormon agar kamu tidak melihat kenyataan. Kesetiaan wanita bukan prinsip, tapi hidup. Jika kapal tenggelam, pria ikut aturan, wanita dan anak-anak dulu. Wanita menerima ini bukan karena terima kasih, tapi karena merasa haknya untuk diselamatkan. Dia berkata, ketidakadilan mendasar karakter wanita adalah kurangnya rasa keadilan. Dalam konflik emosional, wanita selalu merasa benar karena logika tunduk pada kebutuhan emosional saat itu. Berdebat rasional dengannya sama seperti mengajarkan kalkulus pada badai. Mereka kekuatan alam, bukan logika murni. 3. Peran wanita dan pengeluaran. Wanita cenderung pada kemewahan dan pengeluaran. Mengapa? Karena hidup di masa kini. Pria menabung, merencanakan, membangun. Wanita melihat uang untuk menaikkan posisi sosial sekarang. Schopenhauer menulis, pria acuh satu sama lain, tapi wanita musuh secara alami. Kompetisi wanita lebih tersembunyi dan sengit. Pria bersaing lewat prestasi, wanita bersaing lewat status sosial dan perhatian sumber daya. Media sosial modern memperkuat ini. Validasi eksternal adalah oksigen psikologi wanita. Sebagian besar tindakan wanita untuk mengungguli wanita lain dalam hierarki kecantikan dan status, bukan menyenangkan pasangan. Kutipan, di hati mereka, wanita berpikir pria lahir untuk menghasilkan uang, mereka lahir untuk menghabiskannya.
Jika kamu pria yang merasa seperti ATM berjalan, ini bukan kebetulan, ini desain alam. Wanita mencari keamanan, dan jika kamu gagal, nalurinya akan memaksa mencari yang bisa. Kesalahan pria, mengira usaha mereka akan dihargai selamanya, padahal hanya pemenuhan utang biologis. 4. Perselingkuhan dan pengadilan spesies. Perselingkuhan wanita lebih serius menurut perspektif biologis Schopenhauer. Pria selingkuh karena variasi dan dorongan fisik. Wanita selingkuh untuk meningkatkan keturunan. Jika ada pria lebih baik secara genetik atau sumber daya, nalurinya mendorongnya mengkhianati kontrak sosial demi kontrak biologis, pengadilan spesies. Dalam pikirannya, apakah pria ini terbaik untuk keturunanku? Jika tidak, pengkhianatan sah di bawah sadar. Ini menjelaskan monkey branching. Wanita tidak meninggalkan hubungan sebelum punya yang baru. Ini praktik ketiadaan moralitas abstrak. Mereka merasa tidak terikat kontrak sosial atau pernikahan jika insting mengatakan waktu subur hampir habis. Kebenaran gelap ini menghancurkan ego pria. Kamu bukan satu-satunya cinta mereka. Kamu adalah pilihan terbaik saat ini. Saat kamu berhenti menjadi pilihan itu, filosofi pesimis Schopenhauer menjadi kenyataan sehari-hari. 5. Kebangkitan dan pembebasan pria. Mendengar semua ini, mungkin kamu merasa sinis, marah, atau sedih. Tapi tujuan Schopenhauer bukan menimbulkan kebencian, melainkan kejernihan. Mengetahui kebenaran ini adalah alat pembebasan. Schopenhauer tidak membenci wanita, ia membenci kebutaan pria. Pesan, pria harus berhenti menjadi korban nalurinya. Dengan memahami bahwa wanita bertindak menurut hukum alam, bukan logika pria, pria dapat menemukan kembali pusat dirinya. Solusi, asketisme dan keterlepasan. Hentikan mengidealkan wanita. Jangan mencari keselamatan, tujuan, atau validasi moralmu dari mereka. Pria yang memahami alam wanita berhenti menderita. Tidak lagi terkejut oleh pengkhianatan, tidak dirugikan pengeluaran, dan tidak tersesat oleh kecantikan sementara. Bayangkan pria yang mengembangkan intelek, finansial, dan ketenangan pikiran sendiri. Jika seorang wanita masuk, ia menikmatinya seperti bunga musim semi. Tahu ia akan layu dan kecantikannya hanyalah alat alam. Tapi ia tidak membangun hidup di atasnya. Filsuf berkata, kebijaksanaan terbesar adalah menikmati saat ini dan menjadikannya fokus hidup. Untuk menikmati saat ini dengan wanita, pertama bunuh ilusi masa depan bersamanya. Hanya pria yang mampu sendiri dan memahami kekuatan tersembunyi orang lain yang benar-benar bebas. Hari ini kamu mempelajari penemuan Schopenhauer hampir 2 abad lalu. Abaikan atau gunakan kebenaran ini sebagai perisai. Lain kali ketika merasa kehilangan kendali karena seseorang, ingat, itu hanya kehendak mencoba memanfaatkanmu. Jangan biarkan. Jika analisis ini membuka matamu, berlangganan untuk lebih banyak di seksi filosofis yang jarang disentuh. Tinggalkan komentar. Schopenhauer seorang jenius realistis atau pria yang menyimpan dendam pada zamannya. Aku baca komentar kamu di bawah. Musika.